Jadi di antara bentuk terapi untuk orang-orang yang terkena penyakit psikosomatis adalah lingkungan. Cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada yang bertanya, bagaimana pendapat jenengan berkaitan dengan penyakit psikosomatis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Penyakit psikosomatis adalah penyakit di mana pertama kali organ yang sakit adalah dari ruhnya, dari jiwanya, dari batinnya. Bahasa Inggrisnya soulnya sakit. Lah ini kemudian ketika jiwanya sakit, ruhnya sakit, batinnya sakit, jiwanya sakit, soulnya sakit, ini merembet ke jasmaninya, merembet ke badannya, merembet ke raganya, merembet ke tubuhnya. Seperti itu. Ini penyakit psikosomatis secara umum, secara globalnya seperti itu. Nih. Adapun secara medisnya kita bacakan ya. Tadi kita sedikit membuka satu website yang cukup bagus, yaitu di Halodoc. Sebetulnya penyakit psikosomatis itu berawal dari kecemasan, berawal dari kegelisahan, seperti itu. Kita bacakan untuk teksnya. Kecemasan adalah emosi yang seringkali muncul ketika seseorang mengalami stres, mengalami masalah, seperti itu. Ini cemas. Mengalami stres sesekali memang hal yang wajar dan umumnya pernah dialami hampir semua orang. Jadi cemas, stres itu memang hal yang wajar dan umumnya dialami oleh semua orang. Namun ketika tingkat kecemasan yang dialami semakin tidak proporsional, tidak pada proporsinya, melebihi batas kemampuannya, maka keadaannya bisa berubah menjadi gangguan kesehatan yang disebut dengan gangguan kecemasan. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cemas ini berawal dari seseorang yang beranggapan bahwasanya masalahnya lebih besar dari kemampuannya. Saya ulangi lagi, kecemasan atau stresnya seseorang, atau gundah gulananya seseorang, atau kegelisahannya seseorang, ini dialami manakala seseorang itu beranggapan, jadi mindsetnya itu adalah masalahnya lebih besar dari kemampuannya, gitu. Bisa difahami ya. Artinya masalahnya, dia beranggapan bahwasanya masalahnya luwih gede, masalahnya lebih besar dari kemampuan yang dititipkan Allah terhadap dirinya, kepada dirinya. Dan ini adalah menunjukkan bahwasanya lemahnya iman seseorang. Lemahnya iman seseorang yaitu ketika menganggap bahwasanya masalahnya lebih besar daripada kemampuannya, padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah menitipkan masalah ini kepada kamu, kepada panjenengan semuanya, berarti Allah sudah mengukur tingkat kemampuan kamu itu seperti apa. Seperti itu. Ini obat Al-Qur'an bagi orang-orang yang terkena penyakit psikosomatis. Obat dari Al-Qur'an. Orang-orang beriman meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun kepadanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nih. Lah petunjuknya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi panjenengan yang saat ini beragama Islam,
Ustadz, saya terkena penyakit psikosomatis, obatnya apa? Dari Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah di 3 ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kepada seseorang kecuali sebatas dengan kemampuannya. Artinya ketika masalah ini dititipkan kepada kamu, pasti Allah sudah mengukur kemampuan kamu itu pasti bisa. Seperti itu. Artinya keimanannya untuk orang-orang yang terkena penyakit psikosomatis itu perlu ditebalkan lagi, perlu dikuatkan lagi. Seperti itu. Jadi, dan juga psikosomatis ini nanti semakin parah, semakin diperparah manakala pergaulannya itu tidak baik, lingkungannya tidak baik, berkumpul dengan teman-teman yang melenceng, berkumpul dengan teman-teman yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk terapi untuk orang-orang yang terkena penyakit psikosomatis adalah lingkungan. Cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang bagus. Setiap detiknya, setiap menitnya itu mempengaruhi jiwa kamu. Setiap detiknya, setiap menitnya itu mempengaruhi mindset kamu. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya, minggunya, bulannya, bahkan tahunnya itu mempengaruhi pikiran kamu, mindset kamu, pola pikir kamu. Dan juga ketika nanti pola pikir seseorang itu sudah terpengaruh, maka nanti akan merembet kepada jasad. Ini secara globalnya seperti itu kita sampaikan. Ini adalah jawaban kita yang pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke jawaban-jawaban yang berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.